Kita lanjutkan tutorial yang berikutnya, yaitu tentang pengaturan di SIM RS Kanjah HMS. Nah, kita klik pada menu, kemudian kita pilih menu yang paling akhir. Nah, pengaturan program aplikasi HMS. Di sini terdapat menu set aplikasi, set admin, penanggung jawab lab radiologi dan hemodialisa. Kemudian ada set otomatis lokasi. Ini hubungannya dengan lokasi obat yang nanti mau diambil di rawat jalan. Set kamar inap, ini berhubungan dengan lamanya kamar inap. Kemudian ada set embalase obat, set user untuk pengaturan setiap usernya. Ada tracker login, vakum tabel. Kemudian ada lagi pengaturan display antrian yang nanti dipakai untuk antrian poli. Kemudian set harga obat dan lain-lain. Kita mulai dari set aplikasi. Nah, set aplikasi ini digunakan untuk mengganti nama rumah sakit, kemudian nama logo yang digunakan, gambar logo yang digunakan, alamat rumah sakit, dan lain-lain. Misalnya RS Islam Purwokerto, kemudian alamatnya Jalan Imam Masyuri, Kota Purwokerto, Kota Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kita ganti misalnya RSI Purwokerto@gmail.com. Nah, nomor kontaknya, teleponnya bisa kita ganti. Kemudian aktifkan wallpaper. Itu kalau misalnya dengan wallpaper yang baru, nanti yang akan aktif di depan. Untuk mencari wallpaper sendiri, kita bisa cari dengan menggunakan menu ini. Picture ada nggak, kita tes. Oh, nggak ada sama sekali. Di foto juga tidak ada. Kita coba di menu atas harddisk. Oh, di sini juga tidak ada. Macintosh musik dokumen. Ada drawing, coba. Oh, ternyata nggak ada sama sekali. Oh, ya sudah. Di sini juga tidak ada. Kita coba yang desktop, coba ada nggak? Oh, ini dia. Nah, ini ada ya. Kita ambil gambar screenshotnya saja. Open. Nah, ini. Kemudian kita ubah jadi yes, coba. Kita ganti. Oh, gagal. Kalau posisinya gagal biasanya karena gambarnya terlalu besar. Kita ulangi untuk input datanya. Jalan Imam
Masuri, Kota Purwokerto, kemudian Provinsi Jawa Tengah. Ini kotanya Banyumas. Untuk wallpapernya kita kosongi saja, karena posisinya gambar tidak boleh lebih dari 1 mega. Kalau bisa ya ukurannya 200 kilobit. Kita langsung simpan saja. Tetap gagal. Oh, ini gambarnya. Jika posisinya gagal, langsung kita isi saja langsung dari database-nya. Kita coba php myadmin. Mungkin karena gambarnya terlalu besar. Coba kita isi dari sini. Nama tabelnya adalah setting. Kita klik, kita isi dari sini. Kemudian kita pilih insert. RS Islam Purwokerto. Alamat ini Jalan Imam Masyuri nomor 76. Kabupatennya Banyumas. Provinsi Jawa Tengah. Kontaknya RS Islam Purwokerto@gmail.com. Adegannya kita bikin yes. Kemudian filenya kita coba ambil dari desktop. Kita coba mau nggak. Kemudian logonya kita ngambil dari HMS. Kemudian setting. Oh, tidak ada ya di sini ya logonya. Sudah di stop aja. Gambar yang kedua kita coba jadikan logo. Kemudian kita pilih go. Nah, ternyata mau. Mungkin karena formatnya antara Mac sama Windows itu berbeda, sehingga di Mac tidak mau, tapi kalau di Linux berat. Nah, nggak mau ngangkat. Jadi kalau lewat SIM-RS-nya langsung, kalau dari Linux sama Windows mau, tapi kalau di sini tidak mau. Untuk logonya padahal juga sudah terisi. Nah, ini posisinya yes. Kita matikan dulu SIM-RS-nya. Kemudian kita jalankan ulang. Ukurannya mungkin terlalu besar, jadi berat.
Ya. Nah, ini adalah gambar background yang tadi kita ambil. Tampilnya terlalu lama mungkin karena posisi gambar yang kita masukkan terlalu besar, sehingga gagal tidak mau masuk. Kalau bisa jangan lebih dari 200 kilobyte. Nah, kalau sudah, kita coba masuk kembali. Ini untuk nama rumah sakitnya juga sudah berubah, gambarnya sudah berubah. User SPV, passwordnya server. Kemudian kita cari lagi menu yang sebelumnya, yaitu pengaturan program aplikasi HMS. Kemudian kita ganti rubah set adminnya. Set admin ini adalah password yang dipakai sebagai pengguna utama yang kita pakai saat ini. Misalnya SPV server, kita rubah menjadi SPV passwordnya Hanza. Nah, ketika kita logout, kita menggunakan user SPV, passwordnya Hanza, login. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke set PG Lab, radiologi dan hemodialisa. Nah, dokter laborat ini adalah penanggung jawab laboratoriumnya, misalnya Dr. Salim Mulyana. Kemudian dokter radiologinya misalnya Dewi Ekawati. Itu juga dengan ininya, hemodialisanya yaitu Dr. Dewi Ekawati. Kita klik simpan. Selesai. Kemudian set otomatis lokasi. Yang ada di sini hanya diizinkan satu inputan. Gunakan stok utama obat. Ini artinya untuk dirawat inap bagian ranap untuk pengambilan obat itu langsung diambil dari apotek atau data yang tersimpan di sini. Tetapi kalau misalnya kita gunakan stok bangsal, maka otomatis dirawat inap nanti akan mengambil data stok yang ada di masing-masing bangsal. Nah, kita gunakan yang default yaitu yang stok utama obat. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke set kamar inap. Nah, di sini ada lama minimal yang diizinkan seorang pasien itu menginap di kamar. Dia mau berapa jam. Kalau misalnya kita isi 5 jam, maka setelah 5 jam dia dihitung sebagai 1 hari penuh. Nah, kemudian untuk hitung hari dari awal masuk, ini penghitungannya kalau kita pilih yes, artinya kalau misalnya pasien itu datang tanggal 6, pulang tanggal 8, maka dihitung sebagai 3 hari, 6, 7, 8. Tetapi kalau ini diisi no, nanti pasien akan dihitung berdasarkan hari akhir dikurangi hari awal. Misalnya masuk tanggal 6, pulang tanggal 8, maka dihitung sebagai 2 hari karena 8 dikurangi 6. Seperti itu. Kemudian set embalase obat. Nah, set embalase obat ini nanti dipakai di saat pemberian obat ke pasien rawat jalan maupun rawat inap ketika membutuhkan embalase atau resep, biaya resep. Set user ini digunakan untuk memberikan hak akses per usernya. Nah, semua yang akan tampil di Hanza HMS, setiap menunya atau yang tampil itu hanya yang kita berikan kepada user tersebut. Nah, user sendiri bisa mengambil dari dokter atau bisa juga mengambil dari petugas. Nah, di sini ada Mas Kansa. Kita coba untuk menu yang boleh diakses, misalnya adalah menu penyakit, obat dokter, menu dokter, jadwal dokter, petugas, kemudian pasien. Kita klik ganti. Nah,
Ketika Mas Hanja ini nanti mau login, passwordnya dan kodenya saya samakan. 103 kali. Passwordnya juga sama. Oke, saya coba logout, login lagi. Nah, menu yang ada itu banyak yang tidak tampil. Ketika kita jalankan, naikkan ke atas. Nah, yang tampil hanya 3 menu ini, karena tadi hak aksesnya hanya ada 3. Ini kosong, ini masuk, karena ini tadi yang kita centang. Yang lainnya kosong, seperti itu. Itu untuk menu per usernya, sehingga tidak membuat bingung jika nanti tampil berdasarkan hak akses dia saja. Kita lanjut ke menu berikutnya. Yaitu untuk tracker login. Tracker login ini untuk setiap pegawai yang masuk. Nah, ini tadi ketika ada pegawai yang namanya Mas Hanja masuk terakhir, dia akan terdeteksi tanggal login dan jam loginnya jam berapa. Vakum tabel. Vakum tabel ini digunakan untuk mengosongkan semua transaksi yang ada di dalam SIM RS Hanja. Begitu juga dengan data master, ketika kita klik otomatis akan terhapus. Nah, jadi harus berhati-hati. Kemudian ada biaya harian. Kemudian ada juga biaya masuk sekali. Biaya harian ini adalah biaya yang diberikan ke kamar inap, yang nanti semua biayanya itu akan masuk ke jasa sarana dan prasarana rumah sakit. Misalnya laundry, 1 hari sekali. Nah, 1 hari dihitung sekali. Otomatis ketika masuk di sini, kita carikan kamarnya. Misalnya di kamar anggrek AG03. Biaya laundry. Jumlahnya 1 hari sekali, biayanya misalnya 20.000. Nanti otomatis akan dicaskan di sini. Nah, biaya sekali masuk itu adalah biaya yang dia itu hanya diberikan sekali saat dia masuk saja. Bisa misalnya biaya peralatan kamar inap, bisa jadi seperti itu. Nanti kalau kita ini isi, otomatis di kamar inap akan ada tagihannya. Nah, set nomor rawat jalan. Set nomor rawat jalan ini berfungsi untuk memasukkan nomor RM terakhir yang dipakai. Kemudian model pengurutannya. Model pengurutan sendiri di dalam penggunaan nomor rekam medis itu ada 3 macam, yaitu strike, middle, dan terminal. Strike itu kalau misalnya perubahannya angka paling akhir. Misalnya dari 001 dia berubah menjadi 002, 003, dan lain sebagainya. Kalau middle itu nanti yang berubah di angka tengah. Setiap nomor rekam medis secara standar itu memiliki 6 angka. Nah, kalau kita menggunakan middle, nanti yang berubah angka tengahnya 000100, 0002, 00, dan lain sebagainya. Kalau terminal itu yang berubah dari depan, misalnya 01000, 0200, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya mau digunakan tambahan tahun dan bulan, ini opsional, bisa dipakai bisa tidak. Nah, untuk nomor terakhir misalnya kita isi pasiennya 001, kita simpan. Oh iya, 0001. Nah, sudah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah set nota dan kwitansi. Nah, pengaturan yang ada di sini
Ini digunakan untuk mengatur nota-nota yang nanti akan dihasilkan oleh billing, baik itu kasir rawat jalan maupun kamar inap, serta nota apotek maupun laboratorium. Nah, di bawah sini ini ada tampilan rincian tindakan dokter. Ini apabila antara jasa dan sarana rumah sakit dengan JM dokter itu mau dipisahkan. Tetapi secara umum itu biasanya digabung menjadi satu. Nah, demikian untuk tutorial yang keempat, yaitu penggunaan atau pengaturan SIM RS Kanca HMS. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas penggunaan atau memulai di rekam medisnya.